Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munyatur Robiah Az-Zahirah dengan NIM 180210205047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemitraan sekolah dengan orang tua. Yang pertama yaitu peranan keluarga dalam pendidikan anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak memiliki andil yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk menuju kehidupannya yang lebih kompleks. Apabila kehidupan keluarga dibina dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan baik pula. Melalui keluarga diharapkan anak dan anggota keluarga lainnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya untuk menjadi seseorang yang mandiri dan dapat menjadi insan yang produktif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Riana pada tahun 2012 menjelaskan bahwa keluarga memiliki peranan penting untuk memberikan dasar pendidikan, sikap serta keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dan dasar-dasar untuk mematuhi peraturan-peraturan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Selain hal tersebut, keluarga juga memiliki kewajiban mengajarkan nilai-nilai dan tingkah laku sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Menurut Palupi Raraswati pada tahun 2016 menjelaskan pentingnya kemitraan sekolah dengan keluarga. Yang pertama yaitu keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama, tetapi dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak kepada sekolah. Yang kedua, peran sekolah adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih sistematis, efektif, dan hasilnya tersertifikasi. Yang ketiga, tidak semua kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan maupun satuan keluarga. Jadi, dalam memberikan pendidikan kepada anak, hendaknya satuan pendidikan dan satuan keluarga ini bersatu untuk memberikan kebutuhan pendidikan. Yang keempat, kerjasama keluarga dengan satuan pendidikan mutlak diperlukan. Yang kelima, satuan pendidikan wajib mendorong kemitraan dan melibatkan keluarga dalam memajukan pendidikan anak mereka. Ada beberapa alasan utama yang mendasari pentingnya melibatkan orang tua dalam pendidikan di lembaga pendidikan. Menurut Brewer pada tahun 2007, alasan utama pentingnya keterlibatan orang tua dalam lembaga pendidikan yang pertama yaitu orang tua dan guru memiliki banyak kesamaan dibandingkan perbedaan dalam mendidik anak. Mereka memiliki tujuan dan kebutuhan yang perlu dibagi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keterlibatan orang tua dalam program tidak hanya berhenti pada pendidikan anak, tetapi berlanjut sampai pada jenjang berikutnya. Yang ketiga, program yang disusun lembaga pendidikan melibatkan semua anggota keluarga. Yang keempat, program yang disusun oleh lembaga pendidikan menjadikan tugas guru menjadi lebih mudah. Yang kelima, program berkembang seiring dengan waktu. Keterlibatan keluarga dalam kegiatan sekolah memiliki banyak sekali dampak positif bagi perkembangan anak. Hal ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian yang diungkapkan dalam makalah seminar teori, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ketika orang tua dan sekolah berkolaborasi secara efektif, siswa dapat berperilaku dan menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Keterlibatan orang tua di sekolah memberikan kontribusi yang positif dalam prestasi akademis, frekuensi kehadiran anak, persepsi orang tua dan anak tentang belajar di kelas, sikap dan perilaku positif anak, dan kesiapan anak untuk mengerjakan PR. Yang ketiga, keterlibatan orang tua yang aktif dalam memberi efek positif pada berbagai aspek pendidikan, termasuk meningkatkan perilaku anak dan adaptasi sosial, mengurangi masalah kedisiplinan di sekolah, meningkatkan kesuksesan di sekolah, dan peningkatan kehadiran di sekolah. Yang keempat, intensitas dukungan keluarga berpengaruh meningkatkan pencapaian perkembangan pada anak usia dini, yakni mulai dari usia lahir sampai 6 tahun. Yang kelima, kemitraan dan peran aktif orang tua di sekolah berpengaruh meningkatkan kemajuan dan kesuksesan anak-anak mereka. Selanjutnya yaitu bentuk kemitraan keluarga dengan sekolah. Kemitraan keluarga dengan sekolah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu kegiatan pertemuan orang tua. Kelas orang tua merupakan wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anaknya. Yang kedua yaitu keterlibatan orang tua di kelas anak. Keterlibatan orang tua di kelas anak merupakan kegiatan yang melibatkan orang tua dalam bentuk bermain bersama anak di dalam kelas, membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelas, dan yang ketiga memonitor pelaksanaan pembelajaran anak di dalam kelas. Ketiga, keterlibatan orang tua dalam acara bersama.
Keterlibatan orang tua dalam acara bersama merupakan kegiatan yang melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Tujuannya yakni mendekatkan hubungan antara orang tua dengan anak dan orang tua dengan guru atau pihak sekolah. Yang keempat, hari konsultasi orang tua merupakan hari-hari tertentu yang dijadwalkan oleh pengelola sekolah untuk bertemunya guru dengan orang tua. Konsultasi dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Tujuannya yakni agar orang tua memahami perkembangan anak-anaknya dan orang tua mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk pendidikan anak di dalam keluarganya. Bentuk dukungan keluarga di dalam rumah. Hal-hal yang dapat menjadi bentuk dukungan keluarga di dalam rumah, yang pertama yaitu membiasakan anak beribadah sesuai agama yang dianut. Membiasakan anak untuk sarapan sebelum berangkat sekolah, membiasakan anak untuk berpamitan sebelum berangkat ke sekolah, memberikan aturan yang disepakati, misal jika pulang terlambat atau jika dia memiliki jam belajar. Nah, mungkin ketika dia tidak melanggar hal tersebut akan mendapatkan konsekuensi. Yang kelima, menyambut anak pulang sekolah, menciptakan suasana aman dan nyaman di dalam rumah. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik bagi anak. Yang kedelapan, mendampingi anak saat menonton acara televisi. Yang selanjutnya yaitu membiasakan hidup sehat dan bersih, mendongeng atau membacakan cerita bagi anak, melakukan kegiatan bersama anak, ibadah, olahraga, rekreasi, atau hal-hal lainnya. Yang terakhir yakni dalam mendidik anak tidak menggunakan kekerasan. Selanjutnya yaitu strategi untuk melaporkan perkembangan siswa. Yang pertama, penggunaan portofolio sebagai bentuk laporan perkembangan. Portofolio merupakan pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau karya melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari guru dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu penggunaan narasi sebagai bentuk laporan perkembangan. Laporan naratif atau ringkasan merupakan alternatif lain dari rapor untuk mengkomunikasikan kemajuan anak kepada orang tua. Laporan ringkasan merupakan evaluasi yang ditulis oleh guru untuk menggambarkan perkembangan dan pembelajaran anak. Laporan naratif berdiri sendiri sebagai evaluasi kemajuan berkala atau digabungkan dengan strategi penilaian dan pelaporan lainnya. Sebuah laporan naratif dapat menjadi bagian dari portofolio sebagai penilaian atau sistem penilaian dan pelaporan lainnya. Tujuan dari laporan tersebut yakni menulis ulasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak selama beberapa waktu, dan untuk menggambarkan pertumbuhan anak dengan cara mendeskripsikan kepada orang tua. Untuk menulis sebuah laporan naratif, menurut Homewingert pada tahun 1992 meliputi yang pertama yaitu deskripsi contoh perilaku anak, yang kedua contoh apa yang dapat dilakukan anak, yang ketiga kekhawatiran yang mungkin dimiliki guru mengenai kemajuan anak, dan yang keempat tujuan dan rencana untuk anak di masa depan. Jadi dalam sebuah laporan naratif, guru perlu menuliskan beberapa hal. Yang pertama, contoh perilaku anak, deskripsi, kemudian hal-hal yang perlu diberitahukan kepada orang tua mengenai kekhawatiran pada perkembangan anak, dan juga hal-hal apa yang perlu dilakukan di masa depan untuk kebaikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nardin Sabita dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan keuntungan laporan narasi. Menurut Herman 1992 menyatakan bahwa keuntungan menggunakan laporan narasi adalah memungkinkan guru untuk melaporkan berbagai karakteristik perkembangan anak selama periode waktu tertentu. Aspek unik dari laporan naratif ini adalah bahwa guru dapat mendeskripsikan secara tertulis apa yang telah dicapai anak
berbeda dengan portofolio yang memungkinkan menjadi fokus pertukaran verbal antara orang tua dan guru. Laporan naratif mengharuskan guru untuk memikirkan apa yang diinginkan dalam laporan dan menuliskannya sebelum konferensi. Selanjutnya adalah penilaian model dan sistem pelaporan. Penilaian model itu sendiri terdiri dari project spectrum, work sampling system, dan high scope child observation record. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang spektrum proyek. Menurut Herman 1992 menyatakan bahwa proyek spektrum dimulai pada tahun 1984 di Universitas Harvard dan Tufts. Untuk lebih memahami dasar linguistik dan logis dari kecerdasan, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menghasilkan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan untuk penilaian pada anak usia dini. Proyek tersebut menekankan pada area kekuatan anak yang sering tidak dimasukkan dalam pendekatan dalam pembelajaran untuk pendidikan. Bidang kemampuan kognitif yang diuji dalam proyek ini meliputi angka, sains, musik, bahasa, gerakan, seni visual, dan perkembangan sosial. Kegiatan yang digunakan itu mencangkup untuk kurikulum dan asesmen itu meliputi permainan, teka-teki, dan kegiatan lain dalam bidang pembelajaran seperti kursus halang rintang untuk asesmen gerakan, kegiatan anak dalam pelaporan untuk asesmen bahasa, dan permainan BUS yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan anak dalam membuat perhitungan mental dan untuk mengatur angka data penilaian yang dikumpulkan sepanjang tahun. Kemudian semua itu dilaporkan melalui profil spektrum, ringkasan partisipasi anak dalam kegiatan proyek selama 1 tahun tersebut dalam bentuk laporan naratif. Seperti itu. Selanjutnya, sistem sampel kerja. Menurut Herman 1992 menyatakan bahwa sistem pengambilan sampel kerja dirancang sebagai alternatif dari penggunaan pengujian standar untuk penilaian anak usia dini. Sistem ini didasarkan pada filosofi dari asesmen dan performance yang cocok karena mendokumentasikan kegiatan sehari-hari anak. Kemudian yang kedua, mencerminkan pendekatan individual untuk penilaian. Ketiga, mengintegrasikan penilaian dengan kurikulum dan pengajaran. Keempat, menilai banyak elemen pembelajaran. Dan kelima, memungkinkan guru untuk mempelajari bagaimana anak-anak mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan materi dan teman sebaya. Menurut Herman, selanjutnya tahun 1992 menyatakan bahwa komponen pertama dari work sampling system adalah observasi guru melalui daftar periksa perkembangan. Karena pembelajaran dan pengajaran terintegrasi dengan asesmen, maka dokumentasi pengembangan dan pembelajaran juga memberikan informasi tentang kurikulum. Daftar periksa sendiri mencakup 7 domain, antara lain perkembangan pribadi dan sosial, bahasa dan literasi, pemikiran matematis, pemikiran ilmiah, studi sosial, seni dan musik, dan fisik pengembangan. Komponen kedua adalah portofolio. Portofolio ini memberikan proses penilaian yang melibatkan guru dan anak secara aktif. Baik guru dan anak memilih isi portofolio. Kegiatan pengorganisasian portofolio memungkinkan guru dan anak untuk meninjau kemajuan dan kegiatan masa depan, sehingga mengintegrasikan proses belajar mengajar. Kemudian komponen ketiga dari sistem pengambilan sampel kerja adalah laporan ringkasan. Laporan tersebut merangkum kinerja anak melalui kriteria khusus untuk evaluasi. Informasi dari daftar periksa dan portofolio digunakan untuk mengkomunikasikan kemajuan anak kepada orang tua. Kemajuan keseluruhan anak-anak dilaporkan serta apakah anak tersebut membuat kemajuan yang sesuai dalam setiap kategori perkembangan. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekam pengamatan anak. Menurut Herman 1992 menyatakan bahwa catatan pengamatan anak juga didasarkan pada observasi sebagai inti dari proyek penilaian dengan anak-anak.
sistem dikembangkan sebagai jawaban atas kesalahan penilaian anak usia dini, termasuk mereka yang berada dalam pengaturan pengasuhan selama tahun-tahun prasekolah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan proses penilaian yang sesuai perkembangan, reliabel, valid, dan ramah pengguna. Selain itu, tujuan dari sistem ini adalah untuk mengamati dan menilai anak-anak yang melakukan tugas-tugas yang dimulai oleh anak untuk beberapa aktivitas. Karena aktivitas berpusat pada anak mengintegrasikan semua kategori perkembangan anak-anak, dapat dinilai selama aktivitas alami sehari-hari. Yang selanjutnya adalah sistem catatan pengamatan anak COR yang dikembangkan oleh High Scope Educational Research Foundation untuk digunakan dalam penggunaan semua program yang sesuai dengan perkembangan sistem, dipelajari selama 2 tahun untuk menetapkan validitas dan reliabilitas COR dinilai dari 6 bidang pengembangan. Yang pertama, inisiatif, kedua, representasi kreatif, ketiga, hubungan sosial, keempat, musik dan gerakan, kelima, bahasa dan literasi, keenam, logika dan matematika. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang tua tentang kemajuan anak. Yang pertama adalah perencanaan konferensi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam penilaian keseluruhan sangat penting. Mereka perlu dilibatkan lebih dari sekedar tahap akhir dari proses, jika mereka ingin melihat semua keterampilan dan strategi yang dikembangkan anak-anak mereka dan untuk membantu anak-anak mereka di sepanjang jalan. Keterlibatan orang tua dengan portofolio dapat terjadi dalam bentuk termasuk memegang 3 cara konferensi yang mencakup siswa, guru, dan orang tua. Orang tua juga dapat menanggapi secara tertulis pekerjaan dalam portofolio, seperti mengisi kuesioner tentang persepsi mereka terhadap pekerjaan siswa dan memberikan contoh yang dianggap orang tua sebagai indikasi pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah memilih penilaian untuk kemajuan pelaporan. Jika guru menggunakan asesmen portofolio, proses penyusunan isi portofolio untuk evaluasi anak akan menjadi sarana pelaporan. Jika portofolio tidak digunakan, guru akan mengumpulkan dan menyusun contoh pekerjaan anak, penilaian yang telah dilakukan, dan beberapa jenis laporan evaluasi anak yang telah ditentukan oleh guru. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan profil untuk anak menggunakan hasil penilaian. Profil juga dapat dikembangkan dengan menggunakan penilaian daftar periksa, contoh pekerjaan anak, dan laporan ringkasan seperti yang dilakukan dalam sistem pengambilan sampel kerja yang sudah dijelaskan, dan daftar periksa serta catatan anekdot yang digunakan dalam sistem catatan pengamatan anak. Seperti itu. Selanjutnya adalah konferensi orang tua. Setelah orang tua tiba dan konferensi siap untuk dimulai, guru mengingat 3 pedoman dalam pikiran ketika melakukan pengalaman sukses untuk orang tua dan anak jika anak berpartisipasi. Yang pertama yaitu membantu orang tua untuk memahami informasi evaluasi. Yang kedua, membantu orang tua untuk menafsirkan informasi evaluasi secara akurat. Dan yang ketiga, meminta masukan orang tua untuk asesmen dan perencanaan bagi anak. Selanjutnya, membantu orang tua untuk memahami informasi evaluasi. Sebagai guru di sekolah itu hendaknya kita itu dapat memberikan pemahaman informasi tentang evaluasi pada anak. Misalnya guru perlu dipersiapkan untuk memberikan informasi sukarela tentang strategi penilaian yang digunakan dan mengapa kumpulan pekerjaan anak memberikan bukti pembelajaran, gitu. Selanjutnya adalah membantu orang tua menafsir informasi evaluasi. Pada ini itu di beberapa titik selama konferensi, orang tua perlu memahami apa arti informasi penilaian. Dalam bab 4, poin yang ditekankan adalah bahwa orang tua perlu mengetahui bagaimana menafsirkan hasil tes standar dan bagaimana beberapa metode pelaporan dapat membingungkan tentang arti dan signifikansinya.
Hal yang sama berlaku untuk materi penilaian yang dibagikan pada konferensi orang tua guru. Salah satu metode untuk meringkas kemajuan anak dan evaluasi keseluruhan adalah membuat ringkasan laporan atau laporan naratif untuk orang tua. Jika laporan ringkasan tidak digunakan, guru perlu menyiapkan evaluasi keseluruhan untuk dibagikan dengan orang tua. Asesmen dan contoh pekerjaan harus dijelaskan dengan implikasinya terhadap kemajuan anak dan kebutuhan masa depan akan pengalaman instruksional. Selanjutnya adalah memasukkan input orang tua untuk penilaian dan perencanaan. Sini kesempatan untuk memasukkan orang tua ke dalam penilaian dan perencanaan harus dimasukkan ke dalam konferensi. Jika orang tua tidak sengaja, tidak secara sukarela merefleksikan kemajuan anak dan memberikan saran, guru harus siap meminta masukan saat guru menyelesaikan laporan evaluasi. Orang tua dapat memberikan pandangan mereka tentang kemajuan dan kekhawatiran yang mungkin mereka miliki tentang anak tersebut. Sewaktu guru membahas langkah-langkah selanjutnya dalam perencanaan untuk anak, orang tua dapat memberikan saran mereka tentang apa yang mungkin berguna bagi anak tersebut. Selain itu, guru dan orang tua dapat mendiskusikan apa yang mungkin dilakukan orang tua untuk membantu anak di rumah. Seperti itu. Poin pentingnya, orang tua perlu merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari proses evaluasi dan bukan sekedar penerima laporan evaluasi. Jadi orang tua itu harus andil dalam proses evaluasi anak gitu, agar dapat membantu perbaikannya di rumah seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.